Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, salam sehat. Tetap semangat ya, Pak Guru. Sekarang akan memulai pembelajarannya ya. Kita mulai saja karena peserta yang lain ternyata masih pada tidur. Sedikit atau banyak, yang penting kita semangat ya. Ya, mari sebelum pembelajaran kita mulai seperti biasa ya, kita harus tidak lupa dengan doa ya. Kita awali dulu, mari kita berdoa bersama-sama agar kita senantiasa selalu diberi kesehatan, mudahan untuk ya, agar kita mudah untuk menerima pembelajaran kali ini. Jangan lupa kalian di rumah untuk tidak lupa membantu kedua orang tua kalian ya, dan tetap selalu berbuat baik kepada sesama ya. Jangan lupa, kita ini adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, makhluk yang paling sempurna. Jadi seharusnya kita bisa menjaga ya, kita harus bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai makhluk yang sempurna, sepatutnya kita harus bisa menjadi lebih segalanya dari makhluk lainnya ya. Nah, meningkat pembelajaran yang pertama, kita hari ini akan mencoba gimana nih Pak? Slide-nya Pak. Panah roti ya, langsung ya, langsung baik. Oh, langsung pakai itu. Oke. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, bisa dilihat di layar. Kalian bisa melihat di layar? Oke, jaring-jaring makanan. Apa sih itu jaring-jaring makanan? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Nggak tahu. Waduh, nggak tahu. Harus tahu, dibaca, dipelajari ya. Nah, nih perlu kalian ketahui ini. Jaring makanan atau rantai makanan ya. Di sini pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, terus apa itu jaring-jaring makanan? Bisa dilihat di situ. Apa? Ya, makanan yang merupakan bagian dari jaring makanan dan organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan, terus memiliki beberapa jenis organisme yang bisa dipilih menjadi makanannya ya. Kita lanjut. Ini adalah contoh jaring makanan yang berada di sawah. Di situ gambarnya bisa dilihat dengan jelas. Rantai makanan ekosistem di sawah bisa dilihat dengan jelas gambarnya. Bisa? Nah, itu urutannya sudah jelas. Dari yang pertama yaitu padi ini ya. Padi dimakan oleh siapa? Nah, padi dimakan tikus. Kemudian tikus dimakan ular. Ular dimakan burung elang. Kemudian burung elang mati. Lalu bangkainya diuraikan oleh jamur dan menjadi humus. Kemudian untuk bisa menyuburkan tanaman. Nah, kita
Lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan mata rantai makanan di laut? Nah, di sini bisa kita lihat kembali. Nah, bisa dilihat gambarnya pada layar. Jelas? Loh, ini hilang teneng. Ya, lah. Kembali. Anu berarti. Kepol. Oh, langsung bayar. Ya. Ya, kembali ke mari gini. Apa gini? Wes. Ini wes. Ini belum ini. Ini nih. Kanan dulu. Maksudnya kanan sekarang ini Bapak. Iya, langsung main ya. Oni, terus dengan Bututi. Kembali ya. Kembali ke pertama. Salah kan ya. Iku tuh liwat. Harusnya masih laut. Oke. Tinggi ya, Pak? Iya. Iki bae dikire. Bahkan kembali lagi hilang. Nah. Berarti langsung 4. Berarti nggak bisa tetek. Orang dia sempat ya, kan sampung. Burungnya itu ngomong. Oh ya wis. Lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana dengan rantai makanan yang ada di laut? Di situ bisa terlihat gambarnya dengan jelas? Bisa terlihat dengan jelas gambarnya? Danen, Serena, Serini, Aulia, bisa terlihat dengan jelas? Halo? Ya? Gambarnya nggak kelihatan gambarnya? Nggak kelihatan gambarnya? Saya kelihatan. Oh kelihatan, Laura. Luciana, ya selamat datang Mbak Lucy. Ini nggak terlihat dengan jelas gambarnya? Oh, nah, jadi yang bisa melihat siapa? Bisa iyalah. Bisa ya? Oh, danen ngawur ke. Lanjut ya. Masa nggak ada sih? Orang anak bener gak ada. Pantainya, Pak. Gambar pantai. Gambar pantai. Gambar jaring-jaring makanan, gambar rantai makanan. Rantai makanan yang ada di laut kelihatan? Anu suara tembeleng ya, Bang. Tapi nanti bisa. Iya. Iya. Ada yang bisa melihat rantai makanan? Bisa lah ya, bisa lihat ya. Kita lanjut ya. Ini bagaimana dengan rantai makanan di laut? Di situ ada pitoplankton dimakan zooplankton. Oke, sama-sama. Zooplankton dimakan ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan ikan besar.
dan ikan besar dimakan paus bergigi. Kemudian paus mati menjadi bangkai dan akhirnya terurai ya. Lanjut. Nah, ini contoh lain rantai makanan yang ada di sungai atau di danau. Di situ juga sudah jelas urut-urutannya. Di situ ada fitoplankton dimakan ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan burung bangau. Dan burung bangau dimakan apa itu? Urutannya? Burung bangau. Iya, buaya. Kemudian buaya akhirnya mati dan teruraikan oleh bakteri ya, dan teruraikan. Terus lanjut. Nah, ini contoh lain rantai makanan di laut. Nah, bisa dilihat di situ, karena adanya sinar matahari, kemudian alga tumbuh. Dan alga akhirnya dimakan ikan kecil. Kemudian ikan kecil juga dimakan oleh ikan besar. Dan ikan besar dimakan oleh apa itu? Ikan hiu. Dan akhirnya ikan hiu mati menjadi produsen, terurai oleh bakteri. Seperti itu ya. Terus lanjut. Ya, harus dipahami, kalau bisa dicatat yang kira-kira. Nah, ini contoh lain rantai makanan yang ada di kebun. Bisa dilihat gambarnya dengan jelas. Nah, oke, sip. Di sini ada sayur. Ya, urutannya di situ sayuran dimakan ulat. Kemudian ulat dimakan siapa? Dimakan burung. Burung dimakan oleh siapa? Oleh siapa burung? Oleh kucing. Terus kucing kemudian bagaimana kucing? Kucing kemudian mati, terurai oleh bakteri dan menjadi humus sehingga dapat menyuburkan tanah. Itu yang siklus ada di darat, seperti itu ya prosesnya. Kita lihat yang lain. Oh, ini Rehan. Ya, selamat datang Mas Rehan. Nah, lanjut ya. Nah, dari beberapa contoh rantai makanan yang sudah Pak Guru jelaskan, di sini ternyata setiap makhluk hidup dalam rantai makanan itu memiliki perannya masing. Lalu yang pertama perannya sebagai apa? Yang pertama ini sebagai apa perannya? Yang pertama berperan sebagai apa? Sebagai apa? Siapa? Iya, sebagai produsen. Berperan sebagai produsen atau sebagai penghasil makanan. Kemudian yang kedua perannya sebagai apa? Sebagai apa peran yang kedua? Sebagai konsumen atau yang konsumen atau yang memakan. Yang ketiga sebagai apa? Diskomposer. Ya, sebagai pengurai. Nah, oh enggak ada. Ya, nanti yang enggak ada gambarnya barangkali belum terbaca. Jan, enggak ada yang enggak ada gambarnya belum terbaca ya. Nah, dari ketiga peran tersebut ini bisa dijelaskan satu persatu. Nah, bisa kalian lihat di sini. Berperan sebagai produsen artinya di sini bahwa makhluk hidup yang
dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Lalu perannya sebagai konsumen, artinya di sini bahwa makhluk hidup tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Mereka itu memakan produsen atau konsumen lain, ya. Kemudian yang ketiga, perannya sebagai diskomposer, artinya di sini organisme yang memakan organisme yang telah mati atau sebagai pengurai. Di situ dicontohkan sebagai pengurai antara lain ada jamur, ada bakteri, ya betul. Nah, ini di sini bisa kita lihat piramid makanannya. Urut-urutannya jelas, bisa terbaca di situ. Urutannya nggak bisa terbaca, nggak bisa terbaca ya. Nah, belum bisa terbaca ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kita lanjut saja. Di sini Saya mendengarkan saja. Nah, di sini urutannya dapat kita lihat pada gambar. Ini juga nggak bisa terbaca. Urutannya dimulai dari produsen, lalu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Ya, gitu dilihat pada gambar. Kemudian urutan hewannya pun sama seperti pada rantai makanan. Nah, di sini bisa kita lihat berikut perbedaan pada rantai makanan yang ada di ekosistem sungai atau laut. Nah, bisa kalian, nah, ini juga bisa kalian lihat gambarnya di layar. Yakin nih nggak bisa melihat gambarnya? Betul nggak bisa terlihat gambarnya? Nah, di sini bisa kita lihat untuk daratan ini ada sayuran, ada rumput. Sedangkan untuk yang di laut ini ada fitoplankton atau penghasil makanan atau produsen. Di situ yang membedakan ya. Kalau di daratan itu ada sayuran dan sedangkan kalau yang di laut itu ada fitoplankton sebagai makanan atau produsen. Ya, selamat datang Aulia. Ya. Nah, dari sekian penjelasan tentang rantai makanan yang sudah Pak Guru jelaskan, sekarang Pak Guru ingin sedikit bertanya. Ya. Apakah kalian tahu apa perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ada yang tahu perbedaannya? Ada yang tahu perbedaannya? Ada yang tahu? Nah, coba kita perhatikan pada gambar rantai makanan di bawah ini. Di situ dapat kita lihat bahwa organisme pada rantai makanan di sini ya di sini hanya memakan satu organisme yang lain. Nih, salah satu contohnya di sini ada tanaman padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Ini dapat kita lihat. Ternyata ini pada jaring-jaring makanan bisa dilihat di sini nih ya. Panahnya itu lebih banyak.
dan ternyata tidak makan satu organisme. Produsen itu bisa dimakan oleh 2 sampai 3 organisme. Itu dalam jaring-jaring makanan. Tetapi kalau dalam rantai makanan kan hanya 1, berurutan memakan lalu kembali kepada semula. Ini bisa kita lihat perbedaan keduanya. Coba perhatikan. Nah, ini gambar rantai makanan dan yang ini adalah gambar jaring makanan. Itu bisa dilihat perbedaannya. Kalau di sini, nah ya, bisa dilihat itu penjelasannya. Rantai makanan itu hanya memakan 1 jenis organisme, ya. Rantai makanan hanya memakan 1 jenis organisme, berbeda dengan jaring makanan, ya. Ini di sini jaring makanan itu merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, apakah sampai di sini kalian bisa paham, bisa memahaminya? Sampai di sini kalian bisa memahaminya? Kira-kira? Nah, karena pembelajaran hari ini sampai di sini ini, kira-kira paham sampai di sini Pak Guru menyampaikannya? Tanya kayaknya bingung. Ya silakan, mumpung belum kita selesai, mumpung belum kita tutup, silakan bertanya. Ayo tanyakan di mana yang belum paham. Silakan. Ini Pak Guru mencoba sedikit mengulang ke depan. Nah, ya silakan. Kemeruyuk baik ya. Ya, bagaimana? Kira-kira paham sampai di sini? Diingat ya, materi ini kalian catat, nanti kalian bisa buka di YouTube-nya ya. Kalau kurang paham, kalian nanti bisa ulang kembali, buka kembali, tonton kembali di YouTube. Terus nanti kalau memang sudah siap semua, Pak Guru akan berikan tugas untuk semuanya, karena ya saya kira Pak Guru cukupkan sampai di sini dulu ya. Cukupkan sampai di sini dulu. Kita bisa bertemu di lain kesempatan, di lain pembahasan. Pak Guru akan berikan pembahasan yang lain ya, selain dari materi tentang rantai makanan dan jaring makanan. Sampai di sini dulu. Pak Guru undur diri dan salam sehat, salam semangat, tetap tetap semangat ya, semangat belajar ya. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.